Halo bosku, kembali saya Timothy di sini dari Agijok dan Suave. Selamat datang di channel Agijok. Timothy Agijok, sorry, karena channelnya udah kita ganti nama jadi nama saya. Jadi sebenarnya pergantian nama channel ini supaya tujuannya sih bisa lebih ke nggak cuma bahas jok doang, tapi kita mau bahas tentang seputar mobil semua. Nah, samping saya ini ada sebuah mobil Etios Liva Ridwan Hanif yang kemarin mungkin saya sudah bikin beberapa videonya. Nah, ini saya mau update pengerjaan ini sampai mana, karena kemarin Om Ridwan Hanif pasahin ke kita ya, istilahnya untuk mau perubahan interiornya itu mau cat atau bungkus itu dia pasahin ke kita. Ada beberapa aksesoris yang udah kita pasangin, yaitu spion elektrik, lalu shock breaker, lalu juga ada grill, dan ada perubahan pekerjaan di bagian dashboard, dan juga saya mau update apa aja yang udah jadi dari mobil ini. Pertama-tama saya bahas tentang shock breaker ya. Jadi udah pernah tahu dari Instagramnya Om Ridwan Hanif itu kan memang di bagian shock breaker itu yang kiri ambles. Tapi yang aneh kemarin sempat naik lagi gitu. Cuma karena lebih amannya diganti sekalian. Jadi supaya kalau nanti di jalan nggak ada apa-apa tetap diganti karena barangnya juga udah pesan. Jadi Om Ridwan ini pesan barang sendiri, kita cuma masangin ya. Itu di sini macet. Jadi di sini macet. Terus akhirnya baut-baut itu kita gantiin semua. Dan ini penampakan shocknya kayak gini. Itu ya. Jadi kalau kalian lihat, bisa lihat ya. Ini. Nah, ini shocknya udah diganti baru ya, keringnya. Lalu penampakan shock yang lamanya ini. Jadi yang satu itu sebenarnya masih bagus dalam kondisi, ya sebenarnya nggak tahu bagus atau enggak ya, karena shock itu suatu part yang harus dirasain tapi nggak bisa dilihat gitu. Cara lihat, cara menampakkan mungkin oke, tapi dirasain nggak enak gitu. Ini part ini satunya, cuma yang satu memang udah ambles ya. Nih, jadi yang satu memang shocknya itu dia udah ambles, jadi kayak udah parah lah, udah ambles gitu. Tapi udah diganti semua. Nanti kita di video terakhir mau ngetes mobilnya setelah diganti shock seperti apa. Lalu yang kedua, kita juga udah pasangin ini grillnya. Nah, kalau kalian tahu aslinya grillnya kan hitam doang ya. Tapi ini Om Ridwan udah pesenin cover chrome-nya, dan cover chrome ini kita udah pasangin. Sebenarnya ini kita pemasangannya juga nggak cuma pakai isolasi atau nggak pakai double tape doang, tapi kita bener-bener kayak kasih sealer supaya kenceng penampakannya. Lalu setelah ini juga kita pasangin ini tutup karet window, istilahnya pelipit lah kalau bahasa otomotifnya. Ini pelipit luar kita udah pasangin pakai penutup chrome, dan ini bahannya bukan plastik tapi besi gitu. Dan menurut saya cukup oke ya, karena besinya ini kayak nggak terlalu mengkilap banget, jadi agak ngedoff gitu besinya. Lalu ini nah, kemarin tuh kita sempat bingung ya, karena dashboardnya kayaknya kalau pakai motif ini kok kurang oke menurut kita, padahal kan harusnya kalau full interior tetap lebih bagus kalau 30-40% bahkan 50% itu di retrim ya, jadi bukan dicat. Jadi ada beberapa yang kita cat kayak seperti ini, tutup-tutupnya ini kita cat, tapi yang bagian sini dan bagian situ yang atas ini kita rencana pengen retrim ya, retrim supaya kenapa saya pengen retrim gitu, atau Om Ridwan juga pasain ke kita sih itu. Kenapa kita pengen retrim? Karena tekstur ini tuh kurang mewah ya. Jadi yang pertama warnanya terlalu glossy, yang kedua teksturnya juga
nggak napa ya, padahal tren-tren sekarang ini yang bagus teksturnya napa, supaya hasilnya bener-bener bisa lebih mewah, kayak empuk-empuk gitu, dan juga ada jahitan-jahitannya. Terus juga ada beberapa part yang udah jadi di mobil ini, yaitu ini ya. Jadi seperti pesan Om Ridwan Hanif, saya mau ganti warnanya supaya nggak kelihatan ekstraksi. Oke, kita bikinin, ini kita retrim menggunakan Vision Levante. Nah, ini yang udah kita retrim, ini juga udah kita retrim, itu juga udah kita retrim, belakang ini juga udah kita retrim ya. Nih, ini udah kita retrim, ini juga udah. Nanti plafonnya menggunakan warna hitam. Nah, ini sun visornya ya, penutup mataharinya ini juga udah kita ganti warna beige. Terus ada beberapa yang kita cat masih belum jadi juga. Ya, plafonnya udah jadi ternyata. Ini plafonnya warna hitam ya. Jadi aslinya tuh abu-abu, tapi mobil-mobil sekarang kebanyakan kalau yang mobil-mobil sport itu kan warnanya udah hitam. Ini kita rubah warna hitam. Lalu kita update ke atas ya, yang udah jadi apa aja. Nah, ini yang udah jadi, tadi beberapa bawah udah saya tunjukin yang udah jadi. Ini juga lagi pengerjaan bagian dek belakang ya Mas ya. Nah, dek belakang itu kita nanti retrim juga pakai Vision Levante warna beige. Jadi memang kombinasinya beige sama hitam ya. Jadi konsepnya mobil ini bakal di retrim warna beige dan hitam. Dan ini Vision Levante ini unik ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, wah istilahnya backingnya itu warnanya bukan abu-abu, bukan hitam. Padahal biasanya microfiber itu backingnya itu selalu warnanya abu-abu atau hitam, tapi ini warnanya beige kayak gitu. Jadi kalau semisal ada ditusuk atau dibikin lubang itu kalau misal beige, kalau di dalam lubang itu ketarik gitu kan, itu suka kelihatan backingnya. Dan sedangkan kalau Levante ini dia warnanya beige, otomatis kalau misal kebenggang ya, istilah bahasa Jawa ini kebenggang itu kena benang, itu otomatis warnanya bakalan tetap pakai sesuai warna beige. Jadi kelihatan bagus lah, nggak kelihatan ada kontras warna kayak gitu, keren. Terus ini apa ya Mas? Oh, itu nanti di atas ini. Oh, kasih busati ya? Jadi nanti di bagian deck itu kita kasih busati, supaya istilahnya biar apa tuh, kasih busati biar apa tuh? Oh, biar rapi ya? Oh, jadi kasih busati itu biar kelihatan rata. Itu terus nanti pasangin ini juga nih, dipasangin armrest. Jadi kita kasih armrest supaya, karena mobil ini kan nanti kata Om Ridwan mau buat hedon ya, jadi ya kita kasih armrest supaya istilahnya itu mobil ini benar-benar bisa nyaman, comfort, juga menyenangkan gitu dikemudi oleh pengemudinya. Jadi Om Ridwan ini supaya bisa nyaman lah dia duduk di sini gitu. Jadi tangannya ada nyandar di armrest ini. Itu joknya kan pakai expander, jadi cocok banget lah. Joknya expander juga tebel, empuk, dan juga ini pakai armrest ini. Jadi ya lebih fun to drive juga lah nanti akhirnya. Itu aja ya? Ya itu sih. Nah, tadi untuk keluar sama plafon. Saya lupa jelasin satu lagi, spion elektrik ya. Nah, ini juga spion elektriknya kita udah pasang, cuma ini bautnya, oh iya saya belum cek, nggak tahu ini udah dibeliin atau belum, tapi bautnya cuma satu doang, padahal harusnya bautnya 3. Nah, kita mau langsung cobain. Jadi spion elektrik ini waktu ini Om Ridwan yang pesen ya, jadi kita pasangin aja. Itu ada modulnya, jadi modulnya bentuknya kayak gini. Lalu kita langsung cek, ini sudah otomatis juga. Jadi ketika ACC dia langsung ngebuka, ketika mesin mati dia langsung nutup. Ini kayak gini ya. Nah, ini kita langsung cobain.
Kalian bisa lihat nih spionnya, ini pas kontaknya ya. Ini kita nyalain. Tuh, ada bisa. Nah, ini kita nyalain. Ini kita matiin. Ini kontaknya kita nyalain. Nah, kalau mesin nyala dia buka. Kalau kita cek juga yang menggunakan mode manual. Nah, ini mode manual juga bisa. Mode manual juga bisa. Dan ini kalian bisa lihat mirrornya semua berjalan dengan bagus ya. Arahan mirrornya berjalan dengan bagus. Habis ini kita mungkin mau tes langsung ya. Kira-kira ya itu kayaknya nggak bisa karena joknya udah dilepas. Mungkin nanti next video kita baru tes langsung mobilnya setelah pakai setelah ganti shock breaker seperti apa kayak gitu. Oke, gitu aja bosku. Selamat nonton videonya supaya video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe juga. Dan kalian kalau ada mau bahas tentang Liva, ada sharing-sharing pengalaman pakai Liva atau modifikasi Liva, Etios atau Liva, silahkan komen di bawah. Thank you bos.